ya. Ya. Apalagi Tony. Ya. Selamat pagi Yoga. Ya. Kenapa terlambat Yoga? Ayo sini dulu. Kenapa terlambat? Ya. Ya, lain kali tidak boleh terlambat lagi. Itu terlambat ada sanksinya ya. Tentu sanksi edukasi ya. Oke, silakan duduk kembali. Lain kali tidak boleh terlambat. Tony yang tidak hadir, ada yang tahu ketua kelas apa keterangannya? Oh, kata teman-teman sakit. Ya, kalau sakit memang harus ada keterangan sakit dari orang tua ke guru, wali kelas, ke ketua kelas atau ke guru mata pelajaran supaya kami tahu ketidakhadiran siswa hari ini itu alasannya apa. Baik, kalian siap untuk belajar hari ini? Ya, terima kasih. Semangat ya. Iya. Terima kasih juga kalian sudah menata ruangan dengan baik, ya. Seperti yang Ibu sampaikan, karena hari ini kita akan berdiskusi. Ya, kita akan berdiskusi dengan posisi duduk seperti ini. Juga terima kasih ada nama-nama yang resminya supaya memudahkan kita untuk berdiskusi nanti. Ya, sebelum kita mulai Ibu absen dulu ya. Sebelum kita bernyanyi dan berdoa ya, absen dulu. Agnes, Alvin, Firman hadir. Ya. Evan, Yoga, Stella, Tony, sakit ya? Iya. Itu lupa Yoga. Ya, Yoga hadir ya? Iya. Oke, baik, silakan Agnes pimpin kita dalam nyanyian dan penyanyi lagu apa Agnes? Roh Kudus tetap teguh. Ya. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, pimpin kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilannya. Hai musafir, tuntunlah ke negeri sejahtera. Terima kasih Tuhan, pagi ini, pertemuan kami pagi ini, kami akan mulai belajar tentang Tuhan, akan belajar dengan baik, berkati, Tuhan Tuhan, badan dan kudus-Mu, agar dapat mengajarkan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, teman-teman yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan, agar dapat kembali belajar bersama dengan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa belajar, amin. Amin. Terima kasih Agnes untuk kesediaannya memimpin nyanyian dan juga berdoa. Baik, anak-anak sekalian yang sangat diberkati Tuhan, pada pembelajaran pagi ini kita akan diangkat dengan topik hidup yang dipimpin oleh Roh. Iya. Mari kita lihat apa yang menjadi kompetensi dasar dan kompetensi dan indikator. Ya, ada kompetensi inti ada di LKPD-nya kalian ya, silahkan dibuka. Lalu kemudian menjadi kompetensi dasar adalah 1, 2, mengakui peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. 2.2, bersedia hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. 3.2, memahami peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. 4.2, menjadikan karya yang berkaitan dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Indikatornya 1.2, mensyukuri keberadaan Allah sebagai pembaharu manusia dan alam. 2.21, bersedia hidup baru dan sebagai wujud percaya pada peranan Roh Kudus sebagai pembaharu. Kita baca sama-sama 3.2.1, menerapkan makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. 3.22, mengidentifikasikan apa yang terjadi jika hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. 3.2.3, menjelaskan apa hubungan antara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup kudus. 4.
menyajikan karya membuat clipping tentang hidup kudus dan tidak kudus. Baik, dalam proses pembelajaran ada penilaian yang menyangkut yang pertama sikap, ya, ada sikap, ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Itu ada 3. Lalu kemudian di dalam proses pembelajaran itu yang akan kita lewati ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama kita akan mengamati gambar video, kemudian kita akan membagi kelompok. Ya, terima kasih kalian sudah membagi kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Ya, duduk dalam kelompok kemudian ditunjukkan ketua kelompok ya. Kemudian kita akan berdiskusi, mengumpulkan berbagai macam informasi, ya, menggunakan laptop boleh, ada buku teks, ada juga HP digunakan boleh, tapi harus digunakan dengan baik, ya, tidak boleh disalahgunakan hanya untuk mencari informasi tentang diskusi nanti. Jadi ada sanksinya kalau digunakan dengan tidak benar ya. Ya. Kemudian ada presentasi hasil diskusi, tanya jawab, ya, sudah itu ada tanya jawab, memberikan informasi, menambahkan yang kurang, bertanya, silakan. Nah, sesudah itu kita akan membuat kesimpulan bersama dari hasil diskusi, lalu kemudian ada rangkuman. Sesudah itu di akhir ada evaluasi juga di awal, ada pretest dan juga ada post-test. Ya, ada pretest dan juga ada post-test. Ya, baik. Tentu ketika kalian mempelajari materi ini, ya, ada sesuatu yang diharapkan, ya, bisa menuntun kehidupan remaja Kristen. Tentu kita punya tujuan pembelajaran, ya. Sebelum kita masuk kepada tujuan pembelajaran, coba kalian perhatikan, ya, di slide. Apakah kalian takut ketika melakukan hal yang benar? Eva? Takut. Agnes? Tidak takut. Alvin? Takut. Firman? Takut. Stella? Tidak takut. Wah, ini yang cowok-cowok ini pada ketakutan semua. Ibu mau bertanya dulu, kenapa takut? Ya, kenapa takut? Takut karena nanti dikatakan terlalu alim, ya. Takut nanti dikatakan ditinggalkan teman-teman karena kita meremehkan mereka yang tidak kudus. Oh begitu. Sela, kenapa? Tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut kalau kita melakukan yang baik dan benar. Karena Allah itu benar, Allah itu baik, ya. Roh Allah itu baik dan benar. Ketika melakukan yang benar, kita tidak perlu takut karena yang baik yang benar berasal dari Allah. Oke, baik. Mari kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. 1, ya, melalui kegiatan pembelajaran dengan topik hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan pendekatan scientific learning, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat menerapkan makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas diri. Itu terjadi apabila hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam praktek hidup sehari-hari. Yang kedua, kita mensyukuri keberadaan Allah sebagai pembaharu hidup dan alam. Yang ketiga, bersedia hidup baru sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembaharu. Dan yang terakhir, menyajikan karya dengan membuat clipping tentang hidup kudus dan tidak kudus. Ya, iya. Silahkan, tentu untuk membuat clipping semua siapkan alat dan bahan yang ibu sudah sampaikan kemarin ya. Kita sudah mendownload gambar atau potongan clippingnya, sudah bagus. Kelompok 1 sudah ada, kelompok 2. Oh ya, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kegiatan inti kita, ibu akan membagikan soal dan kalian mengerjakan soal-soal tes. Ya, ya silakan. Ya. Silakan dikerjakan soal-soal tes.
Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai? Yoga? Yoga kenapa? Tidak punya pulpen. Siapa yang punya pulpen 2? Pinjamkan Yoga 1. Oh iya, ini ada pulpennya Ibu Yoga ya. Nah, kalau datang ke sekolah harus bawa pulpen Yoga. Ya. Oke, sudah selesai? Oke, Ibu kumpul ya. Ya, baik. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu diskusi. Ya, silakan sudah dibagi kelompok, ada kelompok 1, ada kelompok 2, kita tunjuk ketua kelompoknya ya, supaya nanti dalam kegiatan berdiskusi tidak berbicara rame-rame ya, tapi melalui ketua kelompok nanti disilakan masing-masing orang juga punya kesempatan. Ya, silahkan perhatikan slide yang ada di papan. Kita mengamati gambar tentang hidup kudus dan tidak kudus. Yang mana yang tidak kudus? Yang ini, yang tauran ya. Yang ini hidup kudus. Mengapa? Karena dia senang melakukan kegiatan melestarikan lingkungan dengan menanam pohon. Sedangkan yang ini itu kegiatan tauran, anak SMA lagi. Oke, silakan mengamati gambar. Semua buka LKPD-nya, ya. Siapa yang tidak bawa LKPD? Evan. Kenapa tidak bawa LKPD? Lain kali harus dibawa LKPD-nya. Alkitab juga. Siapa yang tidak bawa Alkitab? Kenapa? Oh, ada HP elektronik. Boleh buka Alkitab, buka Alkitab yang benar ya. Ya, jangan buka yang lain. Oke. Silakan. Nah. Kemudian perhatikan di slide dan juga di LKPD ada petunjuk untuk kita melakukan diskusi. Ya, dalam kelompok diskusikan kejadian yang diungkapkan dengan panduan pertanyaan. Ya, peserta didik mendiskusikan mengenai hidup kudus sebagai bukti bahwa mereka mempraktikkan hidup kudus. Ada juga di dalam buku siswa. Ya, halaman 82 sampai 90 ya. Kemudian nanti kami ibu guru akan menjelaskan. Kalian menyimak dengan baik sebelum kita melakukan diskusi. Ya, oke, sudah selesai mengamati pertanyaan diskusinya, diperhatikan, lalu perhatikan apa yang mau ibu sampaikan untuk kalian. Ya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu berarti orang Kristen, orang percaya kepada Roh Kudus. Ya, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu dalam bahasa Yunani pneum. Ya, dalam bahasa Ibrani ruach, yang berarti Roh Allah, nafas Allah, kekuatan Allah yang maha dahsyat luar biasa. Jadi Roh Kudus sama dengan Roh Allah. Allah itu roh. Ya. Kemudian di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 16 dikatakan, ini perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kemudian kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 9 pada peristiwa Pentakosta, di situ rasul-rasul berkumpul lalu merangkumkan sebuah pengakuan iman rasuli yang di dalamnya semua katakan, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, kenapa orang percaya kepada Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus itu memberikan keberanian. Roh Kudus itu tidak membuat kita takut. Ya, di dalam Roma dikatakan di sana bahwa Roh tidak memberi kita ketakutan, tapi keberanian sebagai anak-anak Allah. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Ya, semua orang yang dipimpin Roh adalah anak-anak Allah. Kita tidak menerima roh perbudakan, tetapi
kita menerima Roh Kudus yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Yang coba kita perhatikan, ada orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama perjanjian lama ada Daud, ada Daniel, ada Yusuf. Ya, perjanjian baru ada Rasul Paulus, ada Timotius, ada kisah para rasul, murid-murid Yesus. Di dalam sejarah gereja kita menemukan tokoh-tokoh yang berani seperti Martin Luther, Jan Hus, Polikarpus yang ada di buku teks kalian. Itu orang-orang yang berani sampai dibakar, dibunuh, disalib terbalik karena apa? Dia benar-benar membela kebenaran firman Tuhan. Yang berikut adalah seorang tokoh pahlawan nasional kita yang bernama Walter Monsi. Ya, selain kita menemukan Walter Monsi dalam sejarah di dalam mata pelajaran agama, hari ini kalian mendengarkan nama itu di mata pelajaran apa? Iya, mata pelajaran sejarah atau PKN. Dia adalah seorang tokoh pahlawan nasional. Dia mengutip Wahyu pasal 2 ayat 10. Kita harus berjuang sampai akhir, tidak boleh takut, harus berani mati karena sebuah kebenaran. Ya, membela bangsa dan negara melawan suku penjajah. Oke, itu sedikit yang ibu ingin tambahkan tentang materi diskusi. Yang kalian sudah menyimak, sekarang silakan berdiskusi. Kelompok satu harus kerjasama ya, Alvin juga harus kerjasama, tidak boleh main-main karena ada penilaian. Ada penilaian kelompok, ada juga penilaian pribadi. Coba dilihat rubrik penilaiannya. Rubrik penilaian, perhatikan dengan baik ya. Kerjasama, sopan, kemampuan mempertahankan isi materi, keaktifan dalam diskusi, kejelasan dalam kerapihan kita mempresentasikan. Ya, ada skornya semua ya. Skor yang tertinggi itu 10. Ya, baik. Gimana di sini? Ya. Tidak boleh terlalu keras. Ya, anak-anak, coba perhatikan. Ibu senang kalian aktif berdiskusi, semua aktif. Ya, itu bagus. Tetapi ingat soalnya yang terlalu keras, karena mengganggu kelompok lain atau juga mengganggu kelas di sebelah yang sementara belajar. Oke, baik. Sudah selesai. Bagaimana kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, kita mulai dari kelompok mana yang mempresentasikan duluan? Kelompok 1. Ya, silakan Sheila. Ya, wah luar biasanya. Mereka sudah menulis jawabannya. Di kertas manila karton seperti ini dan mungkin mudah dibaca oleh teman-teman ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan ketua kelompok mempresentasikan. Kelompok 1 menyimak, memperhatikan dengan baik. Apa ini? Jadi jelas. Hidup kudus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh, berarti tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidakkudusan, misalnya pornografi, tawuran, seks bebas. Lihat. Ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan, Agnes. Agnes mau bertanya apa? Apa yang mau ditanyakan Agnes? Silakan. Apa itu Roh Kudus? Ya, itu tadi sudah jelaskan di awal kalian diskusi. Silakan. Apa itu Roh Kudus? Ini tadi akan kembali oleh Agnes kepada kelompok 2. Dan mengapa? Kenapa? Dan mengapa kita harus hidup kudus? Ya, silakan ketua kelompok menjawab. Ketua kelompok dulu, nanti ditambahkan sama teman-teman yang lain. Ya. Iya, betul sekali seperti yang Ibu sudah jelaskan ya, Sheila ya. Terima kasih ketua kelompok Sheila sudah katakan. Roh Kudus itu roh Allah, dari kata pneum, dari kata dia, betul sekali. Hidup kudus adalah hidup yang tadi Sheila katakan. Ada yang mau tambahkan, Evan? Iya, betul. Hidup kudus adalah hidup yang dipimpin oleh
Terima kasih. Terima kasih, masih ada lagi pertanyaan dan sanggahan dari kelompok 2? Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 2. Yang berikut kita akan melihat presentasi dari kelompok 1. Siapa yang jadi ketua kelompoknya? Oh, Alvin yang menjadi ketua kelompoknya. Silahkan. Bagaimana presentasinya? Oh, dia mau memakai laptop LCD ya. Silahkan dipresentasikan. Nah, semua perhatikan kelompok 2 hasil diskusi. Jawaban diskusi dari kelompok 1. Simak dengan baik ya. Ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk presentasi ketua kelompok 1 ya. Terima kasih Alvin sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Evan. Oh, tidak bertanya. Mau apa? Mau memberi sanggahan. Boleh. Apa sanggahannya? Apa sanggahannya, Evan? Ya. Oh ya, Evan katakan, perhatikan kelompok 1. Evan katakan, ketika kita hidup kudus, apakah kita harus menjadi aneh, lalu kita meremehkan orang-orang lain yang tidak kudus? Silakan kelompok menjawab. Siapa yang menjawab? Yoga menjawab. Oh, Yoga tidak bisa menjawab. Kenapa? Oh, tidak bisa menjawab. Tulis di kertas. Apa yang Yoga mau jawab? Tulis. Ya, tulis ya. Oke, ada yang menjawab? Yang ketua kelompok belum menjawab. Ya, hidup kudus itu tidak membuat kita menjadi aneh, lalu meremehkan teman-teman lain yang tidak kudus. Hidup kudus adalah kita mampu, seperti yang dikatakan betul Alvin ya, ketua kelompok. Apa yang utamakan Agnes? Iya, betul sekali. Hidup kudus itu bukan berarti kita meremehkan teman-teman yang tidak kudus. Betul, Agnes katakan tadi bahwa kita harus bisa hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai remaja Kristen. Ya, aku jawabannya Yoga itu. Ya, Yoga juga menjawab ya bahwa hidup kudus tidak harus membuat kita takut. Kita harus berani. Ya, oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 2. Terima kasih teman-teman untuk kelompok 2. Sekarang kita mau lihat kesimpulannya. Kesimpulan. Ya, kita sudah kasih jawab tadi. Sekarang kesimpulan. Iya. Oke, jadi di atas ini kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, boleh dicatat ya. Boleh dicatat. Ya, nanti diambil filenya. Kalau memang kalian mau, silakan diambil dari yang bawa laptop ya. Oke, terima kasih. Itu kesimpulan kita dari hasil diskusi kita pada hari ini. Yang berikut kita akan rangkuman. Rangkumannya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh adalah tentu Roh Kudus ya. Adalah hidup yang bebas dari ketakutan, dengan berani orang-orang Kristen dari abad ke abad tidak takut menghadapi maut, sekalipun dari situ pula mereka menunjukkan kesaksian hidup mereka. Yang kedua, hidup yang dipimpin oleh Roh juga menunjukkan identitas diri sebagai orang Kristen yang jelas, yaitu hidup bukan menurut keinginan daging, melainkan semua katakan kehendak Allah, dan harus mencerminkan identitas sebagai anak-anak Allah, yaitu hidup kudus yang dituntut dari setiap orang percaya atau orang Kristen. Ya, oke. Sekarang siap. Kita sudah berdiskusi, kita mengevaluasi. Ya, semua Alkitab, semua LKPD ditutup. Ya, hanya ada kertas yang di atas meja. Ya, semua HP, semua LKPD, laptop, semua itu. Oke, silakan mengerjakan evaluasi. Kerja ya. Sambil dilakukan Ibu periksa LKPD.
KPD diskusi. Ya. Ya, sudah selesai? Sudah selesai semua, taruh pulpen di atas meja. Tidak boleh ada yang bergerak. Harus percaya diri ya. Tidak boleh kerjasama. Kerjasama dalam hal lain, tapi kerjasama dalam ulangan tidak boleh. Ya, ya. Sudah selesai? Ya, kumpul ya. Ya. Yang KPD-nya yang sudah diperiksa, LKPD pengamatan tadi, pengamatan gambar, lalu kemudian LKPD diskusi ya. Ya, oke. Ya, setelah itu, setelah kita evaluasi, ya, silakan sekarang kalian mengangkat semua bahan untuk kita membuat clipping, ya. Oke. Lihat LKPD, coba perhatikan LKPD pembuatan clipping ada di slide juga ya. Kita membuat clipping ya. Ya, siapkan alat dan bahan. Nah, ini kelompok satu punya. Iya. Saya jelaskan sedikit ya. Clipping adalah tempelan-tempelan gambar. Clipping adalah tempelan-tempelan gambar yang berisi kurasi atau tulisan. Jadi bukan hanya gambar saja, tapi ada yang namanya kurasi. Apa itu kurasi? Kurasi adalah tulisan-tulisan kecil pada gambar. Jadi harus ada ini. Ini yang menjelaskan gambar. Ini yang namanya kurasi ya. Ya. Lalu kemudian harus dipetakan dengan baik. Kemudian dipetakan karena tema kita hidup yang dipimpin oleh Roh, lalu clippingnya adalah membuat hidup kudus dan tidak kudus harus dipetakan dengan baik. Mana hidup kudus, mana tidak hidup kudus. Oke, silakan dibaca. Ya, Alvin jangan main-main, yoga harus kerjasama ya, harus kerjasama dalam kegiatan praktek karena ada nilai pribadi, ada juga nilai sikap. Ya. Ya, sudah seperti ini, sudah benar. Lalu pasang kurasi ya, boleh dari potongan-potongan koran, ya boleh, atau juga dari lembar-lembar yang ingin out. Nah, nomor 2. Nah, seperti ini ya, 2. Ya, boleh dari lembar-lembar koran ya, tempel. Oke. Seperti ini nanti tempel. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa kalau dari koran bisa atau dari seperti ini ya. Koran bisa atau juga dari print out dari internet. Banyak gambar-gambar. Ya, oke, baik, sudah siap. Bagaimana hasilnya? Kelompok 2 sudah jadi. Oke, mau dipasang ya. Oke, kelompok 2. Wah, luar biasa. Ini hasil clipping dari kelompok 2. Oke, kasih dulu tepuk tangan buat kerja kelompok 2 ya. Tapi ya, rapinya mereka pisahkan petakan dengan baik. Kelompok 1 bagaimana? Sudah jadi. Oh, ini jadinya. Iya, ini kelompok 2. Hasilnya kelompok 2 punya nih. Iya. Kita turunin dulu gambarnya ini. Gabung ya. Iya. Ini hasil clipping dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, silakan lihat kerapihannya, pemetaannya benar ya. Kerapihannya apa semua kerjasama di sini. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dirapikan kembali. Silakan kembali rapikan kembali. Lalu ibu sementara kalian merapikan kelas, ya, ibu akan memeriksa dulu hasil ulangan. Akan periksa dulu hasil ulangannya. Iya, baik. Evan, bukan, maaf ya, Evan. Yoga sih. Yoga tidak tuntas ya karena KKM kita 7,5. Yoga tidak ngapain. Yoga duduk sini ya. Duduk sini, yoga kerjakan halaman
90. Silakan baca ya, lembar jawabannya. Oke. Sudah selesai yoga? Ya, oke. Silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat kerja. Iya, baik. Anak-anak sekalian, terima kasih kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Lalu sebelum kita menutup kegiatan ini, masih ada satu kegiatan lagi, yaitu post test. Ya, tidak boleh kerjasama, harus percaya diri karena kita sudah sama-sama belajar, kita sudah berdiskusi. Iya, sudah Ibu kumpulkan kembali ya prosesnya. Tidak boleh bergerak, simpan saja di meja. Iya, sekarang LKPD-nya kalian semua diangkat. Ya, dibuka LKPD-nya. Ibu akan memeriksa, menandatangani semua kegiatan pembelajaran kamu hari ini lewat penuntun yaitu LKPD. Ya. Oke, baik. Dengan catatan bahwa LKPD-nya harus juga diparaf oleh orang tua supaya orang tua melihat kegiatan kalian pada hari ini. Baik, sebelum kita tutup, ada yang ingin mau sampaikan sesuatu dari apa yang poin penting dari apa yang kita pelajari tadi? Ya, silakan Sheila. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Betul, itu adalah perintah Tuhan. Betul. Jadi remaja Kristen harus hidup kudus. Hidup di penuh kudus, tidak boleh takut. Ya, tidak boleh takut, harus berani kalau itu baik dan benar. Iya. Anak-anak sekalian, terima kasih untuk kehadiran kalian. Kita sudah belajar bersama, mengamati bersama, berdiskusi bersama, tanya jawab. Kita sudah membuat clipping, ya. Jadi tentu penilaian sikap, pengetahuan sudah Ibu rampungkan, bahkan yang tidak tuntaskan sudah di media. Dan untuk pengetahuan kalian semua tuntaskan kelas 10 yang belajar hari ini. Ya, pengetahuannya sudah, nilai sikapnya sudah, nilai keterampilannya juga sudah Ibu nilai. Lalu Ibu pesankan kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, ya, belajar dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi ulangan akhir semester, ulangan tengah semester, ya, ulangan tengah semester. Ya, selamat belajar, Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita tutup, kita mau bernyanyi, lalu kemudian doa penutup oleh Sheila. Lagunya apa? Bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami sudah bisa belajar. Tuhan, Roh Kudus bimbing dan berkata kami, ajarkanlah apa yang harus kami lakukan. Kami berjanji untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, dan kami akan menjadikan Engkau membantu kami terus menerus agar setiap hari hidup kami semakin mencerminkan kasih dan kekuasaan dalam diri kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.